Halo para pecinta batu mulia, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan main tebak-tabokan yang super seru. Di depan saya ada dua batu permata yang kelihatannya kembar. Tapi jangan salah, mereka punya cerita dan harga yang sangat berbeda. Yang satu adalah si A, dan yang satunya lagi si B. Keduanya sama-sama cantik, kilaunya memukau. Warnanya intens. Kalau dilihat sekilas, pasti bingung kan? Mana yang lebih mahal? Tugas kalian hari ini adalah menebak mana yang harganya selangit dan mana yang lebih terjangkau. Ayo kita lihat lebih dekat batu A. Perhatikan kejernihan warnanya, potongannya yang presisi, dan bagaimana cahaya menari-nari di permukaannya. Batu ini punya karakter yang kuat, memancarkan aura kemewahan yang klasik. Setiap sudutnya dibuat dengan sangat teliti, menunjukkan kualitas pengerjaan yang luar biasa. Kalau kita putar-putar begini, kilaunya konsisten, tidak ada area yang terlihat kusam. Benar-benar sebuah karya seni dari alam yang disempurnakan oleh tangan ahli. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita ke batu B. Sama seperti A, batu B juga punya pesona yang tak kalah menawan. Warnanya dalam dan kaya, dengan kilau yang hidup. Coba lihat, potongannya juga sangat bagus, memaksimalkan pantulan cahaya dari dalam batu. Kalau kita bandingkan langsung bersebelahan dengan batu A, perbedaannya sangat tipis. Mungkin hanya mata seorang ahli gemologi yang terlatih yang bisa langsung melihat perbedaannya. Inilah yang membuat dunia batu permata begitu menarik. Setiap batu punya rahasia dan keunikannya sendiri. Jadi, apa sih yang sebenarnya membedakan mereka? Faktor utamanya adalah asal-usul atau origin. Di dunia batu permata, asal-usul bisa sangat mempengaruhi harga. Sebuah batu dari tambang legendaris yang sudah tidak berproduksi lagi, misalnya, bisa punya harga jauh lebih tinggi dibandingkan batu dengan kualitas serupa dari tambang yang lebih baru atau produksinya melimpah. Kenapa begitu? Karena ada faktor kelangkaan, sejarah, dan juga prestisi yang melekat pada nama tambang tersebut. Kita ambil contoh, safir. Safir dari Kashmir dengan warna biru bludruk khasnya. Harganya bisa berkali-kali lipat lebih mahal dari safir Sri Lanka atau Madagaskar dengan kualitas warna dan kejernihan yang sama. Begitu juga dengan ruby. Ruby dari Mogok, Myanmar, yang terkenal dengan warna darah merpatinya, menjadi buruan kolektor dan harganya fantastis. Padahal, mungkin ada ruby dari Mozambik yang secara visual sangat mirip. Inilah kekuatan dari sebuah nama atau origin dalam sertifikat. Kembali ke dua batu kita, A dan B. Salah satunya berasal dari lokasi klasik yang sangat terkenal dan dihargai tinggi oleh para kolektor di seluruh dunia. Sementara yang satunya lagi berasal dari lokasi yang lebih baru ditemukan, yang saat ini menjadi sumber utama batu berkualitas bagus dengan harga yang lebih kompetitif. Jadi, meskipun secara fisik mereka nyaris identik, cerita di balik Kedwonula yang menciptakan jurang harga yang signifikan. Batu dari lokasi klasik membawa warisan dan kelangkaan, sedangkan batu dari lokasi baru menawarkan keindahan serupa dengan nilai yang lebih mudah dijangkau. Nah, sekarang saatnya kalian beraksi. Saya mau kalian tulis di kolom komentar tebakan kalian, batu A atau batu B. Mana yang menurut kalian punya harga lebih tinggi? Apakah kalian tim A yang percaya pada pesona klasik dari tambang legendaris, atau kalian tim B yang melihat potensi dari sumber baru yang tak kalah berkualitas? Berikan alasan kalian ya. Saya penasaran dengan intuisi kalian semua. Sambil menunggu jawaban kalian, mari kita bahas sedikit lagi tentang faktor lain yang mempengaruhi harga batu permata selain asal-usul. Tentu saja ada 4C yang terkenal itu. Color warna, clarity kejernihan, cut potongan, dan karat berat. Warna adalah raja. Semakin intens, merata, dan murni warnanya, semakin mahal harganya. Kejernihan mengacu pada ada
atau tidaknya inklusi atau cacat di dalam batu. Semakin bersih, semakin langka dan berharga. Potongan bukan hanya tentang bentuk, tapi tentang seberapa baik pengrajin memaksimalkan kilau dan keindahan batu. Potongan yang baik akan membuat batu tampak hidup. Dan terakhir, berat karat. Semakin besar ukurannya dengan kualitas yang sama, harganya akan naik secara eksponensial, bukan linear. Selain 4C dan origin, ada juga faktor treatment atau perlakuan. Banyak batu permata di pasaran telah melalui proses pemanasan atau treatment lain untuk meningkatkan warna dan kejernihannya. Batu yang sama sekali tidak melalui proses treatment atau nomor hit biasanya punya harga yang jauh lebih premium karena kelangkaannya. Semua informasi ini, termasuk origin dan treatment, biasanya akan tercantum dalam sebuah sertifikat dari laboratorium gemologi terpercaya. Sertifikat inilah yang menjadi paspor bagi sebuah batu permata. Oke, sudah cukup waktu untuk menebak. Apakah kalian sudah yakin dengan pilihan kalian? Tim A atau tim B? Siap-siap ya, karena jawabannya mungkin akan mengejutkan kalian. Drum roll, please. Batu yang memiliki harga jauh lebih tinggi adalah batu A. Selamat bagi kalian yang memilih A. Intuisi kalian tajam. Batu A ini berasal dari tambang klasik di Kolombia yang terkenal menghasilkan zamrud dengan kualitas terbaik di dunia. Warnanya yang hijau intens dengan sedikit sentuhan biru adalah ciri khasnya. Sementara itu, batu B yang tidak kalah indahnya berasal dari Zambia. Tambang di Zambia saat ini merupakan salah satu produsen zamrud terbesar di dunia, menghasilkan beta-beta berkualitas tinggi dengan warna yang sedikit lebih kebiruan dan seringkali dengan kejernihan yang lebih baik dibandingkan beberapa zamrud Kolombia. Namun, karena faktor sejarah, prestis, dan kelangkaan relatif dari tambang Kolombia, harga zamrud dari sana, terutama yang berkualitas tinggi seperti batu A, bisa beberapa kali lipat lebih mahal dari zamrud Zambia dengan kualitas visual yang sebanding. Jadi, pelajaran hari ini adalah, dalam dunia batu permata, apa yang kita lihat dengan mata tidak selalu menceritakan keseluruhan cerita. Asal-usul, kelangkaan, dan reputasi sebuah tambang memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan nilai sebuah batu. Keduanya, baik zamrud Kolombia maupun Zambia, adalah ciptaan alam yang luar biasa indahnya. Pilihan pada akhirnya kembali ke preferensi pribadi, dan tentu saja anggaran. Ada yang mencari nilai investasi dan prestisius dari sebuah nama legendaris. Ada juga yang mencari keindahan maksimal dengan harga terbaik. Keduanya tidak ada yang salah. Bagaimana? Seru kan? Apakah tebakan kalian benar? Beritahu saya di komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka konten seperti ini. Dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya seputar dunia batu permata. Kami akan terus membongkar rahasia dan keindahan dari harta karun bumi ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.